Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikutin semuanya. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Tawakal saya. Yakin kan tawakal? Tentang yakin dan tawakal. Baik ya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Al-Furqan surah 25 ayat 58, yang artinya bertawakallah kalian, bertawakallah kamu kepada Zat yang hidup, yang tidak pernah mati. Siapa yang hidup, yang tidak pernah mati? Allah. Jadi bertawakal, tawakal itu bahasa kitanya berserah diri. Berserah diri hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 122, yang artinya dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, jadi maksudnya salah satu tanda orang itu beriman kepada Allah atau imannya kuat adalah dia bertawakal kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kalau orang itu enggak ada imannya, maka dia tidak bertawakal kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal, maka orang itu akan berputus asa. Puncak dari putus asa itu adalah dengan bunuh diri. Itu puncak daripada orang yang putus asa. Kalau orang bunuh diri ini, itu sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Bahkan orang-orang yang membunuh dirinya, nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dengan bertuliskan di dahinya, ada tulisan dahinya, ayis min rahmatillah. Inilah orang-orang yang telah berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan apabila mereka mati membunuh dirinya dengan bermacam-macam cara, maka nanti di akhirat di dalam neraka akan disiksa dengan perbuatan apa yang telah dia lakukan ketika membunuh dirinya.
Kalau ada orang bunuh diri dengan minum baygon, nanti matinya, nanti disiksa di neraka. Baygon aja disuruh minum. Tapi dahsyatnya lebih luar biasa. Ada orang gantung diri, matinya, maka di akhirat nanti di neraka dia akan disiksa dengan digantung dirinya terus-terusan begitu. Dahsyatnya lebih berkali-kali lipat. Dengan api neraka, tali api neraka diikat nanti. Kalau ada orang membunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya, begitu juga nanti dalam neraka seperti itu terus disiksanya. Kalau ada orang bunuh diri di muka bumi ini, dia tapi orang Islam nih ya, orang Islam bunuh diri, maka orang tersebut dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu hukumnya ya seperti orang Islam pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani, sholatkan, dikuburkan. Tapi mazhab Hanafi mereka mengatakan apabila ada orang yang matinya dengan cara bunuh diri, maka orang itu hanya dimandikan, dikafani, kuburkan, tidak perlu disolatkan. Kenapa tidak perlu disolatkan? Karena kata mazhab Hanafi, di kalangan Hanafi, orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka selama-lamanya. Karena dia seakan-akan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dia merasa tidak ridha, mengatakan Allah tidak adil, dan Allah tuh paling benci kalau dituduh dari hambanya dengan tuduhan yang tidak benar. Seakan-akan begitu ya, kalau ada orang tidak terima dengan ketentuan Allah, maka dia seakan-akan mengatakan Allah itu tidak ada rahmat, Allah itu tidak punya kasih sayang, Allah itu tidak adil, tidak itu. Paling benci Allah kalau dikatakan begitu. Kenapa? Karena kalau agama lain saja, agama lain ya, kita tidak sebutkanlah agamanya, pokoknya agama selain agama Islam, mereka itu sejahat-jahatnya mereka, artinya sejahatnya itu kemusyrikan itu paling jahat sudah ya. Kejahatan yang paling jahat di dunia ini adalah kemusyrikan, kekafiran itu kafir tuh. Tapi kemusyrikan yang mereka lakukan, menduakan Allah, mengatakan Allah tiga, mengatakan Allah banyak dan sebagainya, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Toh mereka tetap saja masih percaya adanya Tuhan. Toh mereka masih mengharap untuk masuk surga. Toh mereka itu masih menjauhkan diri dari api neraka. Toh mereka masih minta rezeki sama Tuhannya dia, itu masih percaya dengan Tuhan. Cuman salah aja Tuhannya, salah alamat kepada Tuhan siapa gitu. Yang ini, kalau orang yang bunuh diri itu, orang yang putus asa itu mengingkari semua Tuhan ibarat katanya. Jangankan Tuhan yang bukan orang Islam, Tuhannya orang Islam dia ingkari, apalagi Tuhannya yang lain. Itu yang parahnya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i tidak perlu disalatkan, mandikan, kafani, kuburkan saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang ala kulli hal, seperti halnya kita orang Islam pada umumnya, urusan dia diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi sebagian ulama, sebagian guru mengatakan kalau seandainya ada orang yang bunuh diri, kemudian ada tokoh masyarakat seperti ulama, seperti kiai dan sebagainya, sebaiknya orang kiai ini atau ulama ini sebaiknya beralasan untuk tidak hadir dalam melaksanakan fardu kifayah itu. Apalah begitu. Nah, dia datang begitu, kalau seandainya sudah habis itu tulak begitu kemana gitu. Kan ya, biar serahkan saja sama yang lain gitu maksudnya. Kenapa? Sebagai pelajaran kepada masyarakat umum bahwa kalau ada orang yang seperti itu, ulama saja enggan pernah seperti itu melaksanakan fardu kifayah tadi. Bon, iya kaum dapat, apalagi amplopnya 500.000.
Kalau kamu nggak lain, ya semuanya kan aja. Apalagi orang yang 500.000 ya sudah. Budaya dulu ya. Nah seperti itulah. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ali Imran surah 3 ayat 159, yang artinya apabila kamu bermaksud untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Jangan lupa bertawakal kepada Allah. Mengerjakan sesuatu, tapi jangan bertawakal kepada Allah itu sudah tuntas baru tawakal sama Allah. Tawakal itu bukan seperti itu. Dari awal sudah bertawakal. Makanya itu diajarkan kalau kita berjalan, naik mobil kan, naik motor dan sebagainya, sudah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalimat ini. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang baca ini, disebutkan dalam riwayat seperti itu, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, sudah kita tidak bisa lagi mencelakakan orang ini. Begitu juga yang lain. Kenapa kamu begitu? Ya tadi dia sambil bicara nih, kenapa kamu bilang tidak bisa mencelakakan orang ini? Katanya dia, kata syaitan yang satu ini, karena orang ini tadi membaca 4 kalimat tadi itu. Itu makanya penting itu. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau jalan pakai motor, pakai mobil, walaupun berjalan kaki, sunnah baca itu. Walaupun dari rumah menuju ke masjid, dari rumah menuju ke pasar, sunnah baca itu. Supaya apa? Supaya setan tidak bisa mengganggu dia di dalam perjalanan. Tidak bisa mengganggu, tidak bisa mencelakakan. Karena ada saja setan yang mungkin mencelakakan orang. Ya setan yang jahat, ya sebangsa jin gitu, remnya kah, belum kah, atau apakah dan sebagainya. Kalaupun seandainya kita sudah membaca bacaan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamal afiyah, kemudian terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka semua itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda. Dan di balik musibah itu pasti ada kebahagiaan yang lebih besar menunggu kita. Nah, jadi intinya jangan lupa membaca itu. Lanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq surah 65 ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, sudah Allah selesaikan semua urusannya. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, seorang anak bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma serahkan dirinya sama bapak mamanya. Mau makan, mau minum, mau mandi, aja. Dia serahkan dirinya itu sama bapak mamanya. Bapak mamanya walaupun lagi asik tidur,
Tengah malam capek ketika anaknya bangun, pasti bangun mamanya itu. Kalau kita punya jiwa seperti anak bayi yang menyerahkan jiwanya bayi, menyerahkan badan bayi kepada mama bapaknya, maka semua urusan akan dibereskan. Begitu kita juga, kita punya jiwa raga ini, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, semuanya dimudahkan. Hati kita, qalbun kita, fuadi kita, hati kita, lub kita, sir kita, roh kita, 5 tingkatan. Qalbun, fuadun, lubbun, sirrun, ruhun. Kita semua serahkan kepada Allah. Maka jasad kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung bulu sampai ke dalam tulang sumsum, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan Allah cukupkan semua segala urusan kita. Nah, itu. Serahkan ke atas. Serahkan ke atas. Sekarang ini ada orang di atas pohon. Oke. Allah kulihat seperti itu ya. Lanjut terakhir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal surah 8 ayat 2, yang artinya hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila nama Allah disebutkan di hadapannya, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka, serta mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Tanda orang beriman. Di sini ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal dikatakan orang beriman tandanya pertama, apabila disebutkan, diingatkan kepada dia nama Allah, langsung gemetar dia punya hati, menjilat-jilat hati mereka, bergerak gemetar. Allah, gemetar hati mereka. Kenapa? Karena dia cinta dengan Allah. Gimana contohnya? Seperti kiasannya seperti ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan, tapi cintanya ini belum terbalas, masih anak zaman sekarang PDKT itu. Ketika mendengar namanya perempuan tadi langsung deg-deg jantung. Jakanya itu diserahkan, dibalikan kepada Allah, hebat. Tapi sayang, wajilat qulubuhum itu kepada perempuan. Wa idza tulas alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka bertambah iman mereka. Begitu juga kiasannya seperti ada orang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ketika ada orang lain bercerita tentang si perempuan ini, mendengarkan dengan seksama,
bertambah cinta si laki-laki ini, padahal belum tentu dibalas cintanya. Persekalinya apa yang terjadi? Cinta, ternyata cintanya bertepuk sebelah kaki. Artinya tidak terbalas cintanya. Nah, yang ketiga tanda orang beriman tadi apa? Bertawakal kepada Allah. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Paham tuh? Panjang hadisnya ya. Cukup nggak? Berapa menit lagi kayak? 13, 15. Mudah-mudahan ya, kalau nggak sempat 8 menit. Kalau nggak sempat kita akan datang sambung ayat hadisnya. Kita baca aja lah ya. Hadis yang pertama. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridas alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun id rufi'ali id rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin unzur ila al-ufuqi fanadhartu fa idza sawadun azimun faqila li unzur ila al-ufuqi al-akhari fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin thumma nahada fadakhala manzilahu fakhada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin faqala ba'dhum fala'alla humul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala'allahum alladina wulidu bil islami falam yushriku billahi wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala mal ladzi takhuduna fihi fa akhbaruhu fa qala humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Faqama
Ukkashah ibnu Mihsan. Faqala ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Faqala anta minhum. Thumma qala rajulun akharu. Faqala ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Faqala sabaqaka biha Ukkashatu. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Cukup nggak diartikan? Kita artikan aja ya, mudah-mudahan cukup. Nggak apa-apa, terlambat dikit. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, maka saya ada melihat seorang nabi yang disertai dengan rombongan kecil. Ada juga seorang nabi yang disertai dengan satu, dua orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut seorang pun. Kemudian terlihat olehku satu rombongan besar yang kusangka mereka adalah umatku, namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah olehmu ke ufuk sana. Kemudian kulihat ufuk itu, dan tiba-tiba kulihat satu rombongan besar. Lantas dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Di sana kulihat satu rombongan besar. Lagi. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan di dalamnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dahulu. Beliau lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Maka orang-orang, para sahabat ramai membicarakan masalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dahulu. Salah seorang di antara mereka berkata, barangkali mereka yang 70.000 itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang berkata, barangkali mereka yang 70.000 itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah, dan mereka memperkirakan yang macam-macam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, dan bersabdalah beliau kepada para sahabat, apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian mereka menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, orang-orang yang masuk surga
70.000 tanpa hisab. Itu adalah mereka orang-orang yang tidak menjampi-jampi. Kalau jampi-jampi berdukun-dukunan. Mereka yang tidak meminta untuk dijampi-jampi. Mereka yang tidak meramal dan hanya kepada Allah Tuhan mereka saja bertawakal. Kemudian Ukasyah bin Mihsan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan yang 70.000 itu. Beliau menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Lantas berdirilah orang lain seraya berkata, wahai Rasulullah, doakanlah juga aku kepada Allah agar aku termasuk golongan yang 70.000 itu. Beliau menjawab, engkau telah didahului oleh permintaan Ukasyah. Nah, jadi dalam riwayat hadis ini, jadi ada nanti orang masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW 70.000 orang yang masuk surga itu tanpa ditanya, tanpa mampir ke neraka, tanpa pertanyaan, langsung masuk surga 70.000. Mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000 itu. Enak kalau nggak ditanya-tanya. Kalau ditanya kan repot. Nah, salah satu yang didoakan Nabi masuk 70.000 itu adalah Ukasyah tadi. Nah, jangan berputus asa, bisa kita masuk 70.000 itu. Mudah-mudahan ya. Cukup dulu sampai waktu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha wa ja'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu